kita akan memasuki acara utama, yaitu penyampaian materi pada saat pagi ini mengenai pentingnya memahami Undang-Undang Tipikor dan bahaya korupsi. Mungkin sebelumnya saya akan membacakan mengenai sedikit ya kurikulum vitae Pak Anatomi Mulyawan ini. Pak Anatomi Mulyawan ini dia lulus atau S1-nya itu adalah dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kemudian melanjutkan di Fakultas Hukum Universitas, ini bahasa Prancis nih, Université de Reims, Prancis. Kemudian ya kalau pekerjaannya ya berkecimpung lamalah di di bidang penindakan korupsi. Kemudian pekerjaannya sekarang itu selain dosen di Universitas Esa Unggul, beliau juga advokat, menjalankan kantor advokatnya sendiri dengan nama Anatomi Mulyawan dan Rekan, kantornya di Supomo, Tebet. Selanjutnya ini selanjutnya Pak Tommy saya persilahkan untuk menyampaikan materinya sampai jam 10.45. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab. Kepada Pak Anatomi Mulyawan, saya persilahkan. Enggak, langsung ya, Pak Bobi ya. Ya. Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Langsung saja nih, sebetulnya kalau sudah ada Pak Bobi udah selesai nih. Pak Bobi ini senior saya di Fakultas Hukum 2 tahun gitu. Jadi sebetulnya nggak perlu ini undang saya, Pak Bobi aja udah udah selesai. Alhamdulillah Bapak dan Ibu semua, pagi ini kita bisa bertemu melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan suaranya tidak terputus-putus ya. Oke. Gini, saya memulai dengan satu pertanyaan. Bisa tolong ditampilkan slide yang ada petanya tadi, Pak? Ya, bisa diperbesar. Oke. Ya, oke. Nah, ini saya mulai dengan satu pertanyaan ya. Ini saya lihat jumlah pesertanya cukup banyak nih, hampir 300 orang ya. Hampir 300 orang. Oke. Saya minta keaktifannya ini bertanya. Ini saya dapatkan ini dari Google. Ada perumahan, ada site plan perumahan Geraha Bhinneka Asri. Ya. Perumahan Geraha Bhinneka Asri ini saya nggak tahu di mana, mungkin di sekitar Bekasi. Saya nggak tahu juga apakah ini komplek ini sudah jadi atau belum. Saya ambil aja dari Google. Saya ingin membuat pertanyaan saja gitu. Oke. Nah ini ada blok, ada blok A di bawah, ya. Ada blok B, ada blok C di atas, ada blok D, ada ini sebentar, ini mengganggu ini. Saya bisa dijadikan ini nggak, tidak usah jadi co-host karena ini muncul terus nih yang admit permintaan untuk masuk meeting room. Agak mengganggu, maaf. Tidak dijadikan co-host. Bisa, Pak. Nggak bisa? Tidak bisa, ya. Oke, ya udah, nggak apa-apa kalau gitu. Oke. Ya, jadi ada blok C di atas, blok D, blok E, blok F, blok G terakhir ya, blok A dan B-nya di bawah. Oke, nah di sini ada tanda panah. Ada tanda panah 2, ada warna biru dan ada warna merah. Oke, warna biru
itu jalur ya. Jadi ada petugas patroli dari kepolisian ditugaskan untuk melakukan patroli 2 kali sehari ke wilayah ini. Ini saya ambil contoh petugas patroli untuk memudahkan saja. Karena akan berbeda jawabannya nanti kalau yang patroli itu security. Itu akan saya jelaskan juga apa bedanya nanti. Jadi saya ambil contoh dulu tanpa bermaksud apa-apa ya. Ini contoh saja yang patroli itu eh, petugas dari kepolisian. Jalurnya dari sebelah kiri. Itu jalur masuk tuh ya. Kemudian naik ke atas tuh, naik ke blok C, kemudian turun ke blok D, kemudian ke blok A ya ke bawah, terus naik lagi gitu ya. Ini saya terhalang di blok apa lagi nih ya. Oke. Oke. Atau saya yang ini ya, yang tidak jadi co-host, bisa nggak kalau saya nggak jadi co-host? Nggak bisa ya? Kalau saya review. Nggak bisa ya. Oke deh, nggak apa-apa deh. Oke. Nah, naik. Gitu. Ya, terus naik ke blok F gitu ya, turun lagi ke blok G, kemudian keluar. Nah, petugas kepolisian itu ditugaskan untuk melakukan patroli ya, di kompleks ini pagi dan sore. 2 kali sehari. Oke. Nah, kita lihat di sini ada tanda panah merah di blok A nomor 5. Nah, blok A nomor 5 itu ternyata ada penjual nasi uduk, ibu-ibu ya. Ngabaya nah, 40-an tahun gitu ya. Nah, penjual nasi uduk. Oke, ini suara saya terdengar kan ya? Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, Pak. Oke, ya. Bagus. Jelas. Nah, ada penjual nasi uduk tuh di blok A5. Setiap kali Pak polisi itu lewat di situ, si ibu-ibu ini ngasih nasi uduk sama minuman panas. Teh panas atau kopi panas gitu ya. Itu kan luar biasa apalagi kalau hujan-hujan seperti ini. Oke, itu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah pemberian nasi uduk dan minuman panas itu satu bentuk penyuapan atau bukan? Nah, siapa yang mau jawab? Penyuapan. Bukan penyuapan. Bukan Niatnya, Pak. Tapi kita ada terima kasih. Tergantung niatnya, Coba. Pak. Satu-satu. Penyuapan atau bukan? Hah? Bukan. Tergantung niatnya. Bisa penyuapan, bisa tidak. Tergantung niat. Siapa yang mau jawab itu penyuapan? Penyuapan, Pak. Penyuapan. Kenapa Tidak itu penyuapan? Kapan, Pak? Penyuapan. Kenapa itu penyuapan? Kalau polisi kasih. Karena nggak polisi dilarang ya. menjalankan profesinya. Oh, gitu ya. Oke. Ada yang berpendapat itu bukan penyuapan? Iya, tidak penyuapan. Kenapa? Karena polisinya nyuap sendiri. Tidak disuapin. Karena setiap hari jadi penyuapan. Nggak dikasih nasi uduk sama tehnya. Tanpa karena nilainya tidak seberapa. Oke. Baik ya. Karena kalau itu bukan polisi nggak pasti belum tentu dikasih nasi sama tehnya. Oh gitu. Oke, kalau bukan polisi belum tentu dikasih ya, jadi itu penyuapan. Kalau yang bilang itu bukan penyuapan, ada nggak? Karena orangnya itu tua, dia tuh tidak mengerti apa tuh penyuapan. Yang dia tahu dia ngasih dengan ikhlas. Enggak lah. Karena ngasihnya polisi. Polisi juga kalau nggak patroli nggak bakal dikasih. Iya, Pak. Nggak lewat situ mana dikasih. Polisinya lewat depan rumah saya aja deh. Saya kasih deh selalu dah. Oke. Baik. Oke, kalau yang lewat itu security yang patroli.
Yang bayar itu penghuni komplek. Itu penyuapan atau bukan? Bukan, itu tugasnya. Hmm? Bukan, karena itu penghuninya bayar. Jasa. Tugasnya sudah sesuai Jasa. hak. Oke, bisa satu-satu nggak Pak dan Ibu? Ini hostnya tolong di-mute dulu semua. Jadi yang ingin menjawab satu-satu aja. Udah Umar Nadi dulu Pak. Umar Nadi Pak mau jawab. Oke. Menurut saya Pak itu bukan penyuapan Pak. Karena yang pertama ada di situ kesepakatan yang disampaikan oleh pihak perumahan. Yang kedua permintaan dari pihak perumahan untuk memberikan patroli di kompleknya. Nah, adapun pemberian dari warganya itu nilai bonus dari yang diberikan oleh warga. Menurut saya ada nilai hukum di situ, kesepakatan yang telah diberikan oleh penghuni komplek tersebut. Dan yang terakhir itu adalah kedua belah pihak itu mengetahui. Terima kasih. Baik. Oke, yang lain? Oke, ini ada pancoran NRA nih, siapa ini? Iya Pak, saya Pak dari Pancoran. Silakan, iya Bu. Saya bilang sih Ibu itu bentuk penyuapan ya Pak, karena ya? kan udah ada peraturan di tiap komplek itu ada iuran dan semua penghuni udah tahu gitu. Tapi kenapa dia tidak membayar terus malah membayar petugas polisi gitu kan? Nah bisa dilihat di situ niatnya itu emang menyuap gitu. Mungkin iuran lebih besar daripada sekedar teh yang dia kasih gitu Pak. Oke, yang lain barangkali ada yang lain? Oke, ada yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Saya akan jawab apakah ini satu bentuk penyuapan atau tidak. Tapi tadi ada yang menjawab ini bukan penyuapan, ini gratifikasi karena ini aparatur negara, ini bukan, gitu ya. Oke, nanti kita lihat apakah ini suap atau bukan, apakah ini gratifikasi atau bukan. Nanti Bapak dan Ibu bisa menyimpulkan sendiri setelah saya jelaskan. Lanjut, slide berikutnya. Oke. Ya, oke. Saya ada pertanyaan. Siapa yang pernah merasa menjadi korban korupsi dari Bapak-bapak dan Ibu semua yang hadir di sini? Saya melihat jumlahnya ini luar biasa ya, partisipan yang hadirnya ada lebih dari 300 orang, hampir 350 orang. Ini luar biasa nih. Satu forum dihadiri oleh lebih dari 300 orang. Ini luar biasa. Jadi ini bagian dari sosialisasi penyadaran anti korupsi ke masyarakat. Ini menurut saya forum yang luar biasa bagusnya. Oke. Pertanyaannya, siapa yang pernah merasa menjadi korban korupsi? Kejahatan korupsi ini kejahatan yang unik. Kenapa? Karena seringkali kita menyebutnya korupsi itu tidak ada korbannya. Korbannya adalah negara. Apa betul begitu? Gitu ya. Nah, saya pernah melakukan satu penelitian. Waktu itu diminta oleh satu lembaga untuk melakukan penelitian. Siapa sih sebetulnya korban korupsi? Apa betul korban korupsi itu negara? Ternyata, setelah saya coba teliti, ternyata enggak juga. Ternyata masyarakat itu bisa terdampak langsung sebagai korban korupsi. Tetapi masyarakat tidak menyadari bahwa mereka sebetulnya menjadi korban. Misalnya gimana? Misalnya gini, ada satu pekerjaan yang dibiayai oleh APBD, ini misalnya. Ya, satu pekerjaan yang dibiayai oleh APBD untuk membangun sekolah misalnya, atau untuk membangun satu jembatan yang menghubungkan antara dua kampung. Ya. Nah, pekerjaan itu ternyata dikorupsi. Pekerjaan sekolahnya itu, pembangunan gedung sekolah itu ternyata tidak bisa bertahan lama. Ya, atau pekerjaannya tidak selesai. Siapa yang terdampak? Yang terdampak pasti penduduk di kampung itu. Jadi sebetulnya penduduk di kampung itu adalah korban langsung dari korupsi. Atau misalnya pembangunan jembatan yang menghubungkan dua kampung.
ketika ada jembatan dihubungkan, ya, apa namanya, lalu lintas masyarakat itu, mobilitas masyarakat itu menjadi relatif lebih cepat. Ada penghematan waktu, penghematan biaya, gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ternyata ketika pembangunan jembatan itu dilakukan, itu terjadi korupsi. Akhirnya apa? Jembatannya itu tidak sesuai dengan spek yang seharusnya. Akhirnya baru dibangun 1 bulan atau 2 bulan ternyata jembatannya ambruk gitu. Akhirnya apa? Masyarakat harus muter lagi gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu semua, yang terdampak siapa sebetulnya? Yang terdampak langsung adalah masyarakat. Masyarakat yang berada di antara 2 kampung itu gitu. Nah, sekarang kita hampir tidak pernah merasa seolah-olah korban dari korupsi itu hanya negara saja berupa kerugian negara. Padahal masyarakat yang ada di situ itu adalah masyarakat yang terdampak langsung dari korban korupsi. Oke, atau yang berikutnya, misalnya pengurusan izin-izin di pemerintahan. Harusnya izin resmi itu murah, Pak. Ya, izin bikin KTP itu misalnya gratis, atau pengurusan IMB, ya, izin mendirikan bangunan itu juga harga resminya itu nggak seberapa gitu ya. Nah, tetapi karena adanya praktek-praktek suap, sehingga pengurusan pengurusan KTP mungkin menjadi ada biaya tambahan. Kalau sekarang sepertinya sih sudah nggak ada ya. Nah, kemudian pengurusan IMB yang harusnya ada harga normalnya gitu ya, ada harga resminya, tetapi karena ada praktek-praktek suap sehingga menjadi ada biaya-biaya tambahan bahkan cukup besar gitu ya. Bahkan mungkin akan terjadi juga praktek pemerasan pada saat pengurusan IMB itu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, siapa sebetulnya yang terdampak dari korupsi? Yang terdampak sebetulnya bukan hanya negara. Yang terdampak adalah kita sebagai warga negara. Tapi kerap kali kita tidak sadar bahwa kita merupakan korban dari kejahatan korupsi. Gitu ya. Kadang-kadang malah justru kita yang menikmati gitu ya. Ya, ditilang gitu ya. Takut gitu, ditilang, takut akhirnya mencoba menyuap polisinya. Padahal saya 2 kali ditilang, saya ambil SIM saya itu di pengadilan. 2 kali saya ambil SIM itu di pengadilan. Saya ditilang, ya karena masalah, hilang aja gitu. Saya bayar gitu. Kalau nggak salah bayarnya, pernah 1 kali saya ditilang itu di Purwakarta. Jadi saya datang ke pengadilan Purwakarta dan saya bayar denda waktu itu hanya Rp25.000 kalau nggak salah. Saya pernah juga ditilang di Jakarta Selatan. Saya ambil SIM saya itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Nah, jadi nggak perlu takut karena prosedur pengambilan SIM, pengambilan STNK itu mudah. Tinggal kita datang di hari sidang atau seminggu setelahnya ke pengadilan atau kejaksaan negeri. Sudah, di situ ada biaya putusan pengadilan berapa sih yang harus kita bayarkan di situ. Nggak perlu lagi ngambil itu pakai calo yang nunggu di depan pengadilan atau di depan kejaksaan. Langsung saja ke loket gitu. Jadi Bapak dan Ibu semua, terkadang kita yang justru menikmati gitu ya. Nah, jadi pertanyaan ini sudah terjawab. Siapa sebetulnya yang pernah apakah Anda, Bapak dan Ibu semua, pernah merasa menjadi korban korupsi? Sebetulnya kita ini semua korban korupsi, pernah menjadi korban korupsi, tetapi kita tidak merasa. Karena seolah-olah yang dirugikan akibat korupsi hanyalah negara. Enggak, kita masyarakat ini juga terdampak. Dampaknya apa? Perizinan jadi mahal karena kita sering mengeluarkan biaya-biaya ekstra gitu ya. Misalnya. Kemudian pengurusannya juga jadi lambat gitu ya karena tidak ada SOP yang jelas. Bisa dilanjutkan, Mas? Lanjut slide berikutnya. Oke. Slide berikutnya bisa. Nah, ini kerugian negara akibat korupsi ya. Saya ambil sumber ini dari aclckpk.go.id. ACLC itu
Anti Corruption Learning Center ya, ada di KPK. Oke. Nah, Bapak dan Ibu semua, kita fokus saja ke bagian yang buletan hitam itu. Ini sumbernya dari putusan Mahkamah Agung. Jadi ini adalah putusan-putusan perkara korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap. Oke. Jumlah terpidana korupsi itu sekitar 2.551 orang. Kerugian negaranya ini sampai 2015 ya, kerugian negaranya itu sekitar 200,39 triliun rupiah. Jadi kita lihat tuh Bapak dan Ibu semua, jumlah terpidananya itu sudah 2.500 orang. Kerugian negara yang yang dinyatakan berkekuatan hukum tetap itu sudah berjumlah 203 triliun rupiah. Jumlah yang lumayan besar. 203 triliun itu kalau bikin rumah, bikin sekolah itu bisa jadi berapa sekolah itu ya, dengan fasilitas yang luar biasa. Kalau dibeliin tahu ya itu jadi berapa itu? Berapa? Oke, ke bawah lagi, scroll ke bawah lagi. Oke, ke bawah lagi. Oke, nah ada lagi dampak korupsi terhadap ekonomi. Boleh naik lagi. Oke, ya. Yang ke bawah lagi. Dampak korupsi terhadap ekonomi. Terus, nah ini. Bapak dan Ibu, kita lihat di sini. Hasil dari riset yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Indonesia. TII itu mencatat kalau uang rakyat dalam praktek APBN-APBD menguap oleh perilaku korupsi itu sekitar 30-40%. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau ada pembangunan gitu yang menggunakan APBN atau APBD, maka sekitar 30 atau 40% uang itu menguap. Dan 70% itu berasal dari proses pengadaan barang dan jasa di lembaga pemerintahan. Jadi ini adalah 70% korupsi itu berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, baik di yang berdasar dari APBN atau APBD. Ya. Nah, Bapak dan Ibu semua, bayangkan begini, kalau ada satu proyek yang nilainya 1 miliar rupiah, pembangunan sekolah lah ya, pembangunan sekolah SD atau SMP gitu, yang nilainya 2 miliar rupiah mudahnya. Dari 2 miliar rupiah itu, maka 30% atau 40%, 30%-nya berarti 600 juta rupiah itu dikorupsi. Sehingga pembangunan proyek sekolah yang nilainya 2 miliar itu hanya bersisa 1,4 miliar rupiah saja. 600 juta rupiahnya itu selesai ya, dibagi-bagi. Nah, jadi dampaknya itu luar biasa sekali. Oke, padahal kalau bicara 600 juta rupiahnya itu yang dikorupsi itu bisa cukup untuk membangun atau memperbaiki fasilitas sekolah gitu ya, yang sehingga fasilitas sekolahnya jadi lengkap, jadi sempurna gitu ya. Oke, nah sebetulnya tadi di awal ada kata sambutan, ada satu indeks persepsi korupsi ya, Corruption Perception Index gitu ya, yang dirilis oleh Transparansi Internasional, satu lembaga nirlaba yang berpusat di Berlin ya. Setiap tahun lembaga ini TI, Transparansi Internasional, merilis hasil survei indeks persepsi korupsi setiap negara. Secara konstan ya Bapak dan Ibu semua, negara-negara di Eropa, terutama Eropa seperti Finlandia, Norwegia, Denmark, gitu ya, negara-negara Viking itu menempati tempat yang tertinggi. Ya. Nah kita ya kalau disurvei dari dulu itu mereka berada di persentase sekitar 9,3, 9,4, 9,6. Tertinggi itu 10. Artinya kalau sudah 10 itu sudah bersih sekali. Jadi di otak mereka tuh udah nggak terpikir korupsi itu seperti apa gitu, itu nggak terpikir. Mau bohong aja mungkin nggak ada gitu ya, saking bersihnya. Nah kalau kita secara konstan sebetulnya ada peningkatan di hasil survei
TI Transparansi Internasional di tahun 2004 kalau nggak salah, posisi Indonesia itu ada di 2,0. Itu di sekitar 140-an negara dari 180 negara. Tapi kemudian meningkat sampai kita pernah mencapai 4,0 kalau nggak salah di 2 tahun yang lalu. 4,0. Jadi ada gradual peningkatan yang gradual gitu ya. Selama hampir 15 tahun. Dari 2,0 di 2004 sampai sekitar 4 gitu ya di 2018 kalau nggak salah. Malaysia itu di poin 5,0. Kita sempat mencapai 4,0 dan kita sempat berada di atas Thailand. Padahal di tahun 2004 waktu itu Thailand sudah di titik 3,5, Indonesia masih di titik 2,0. Tapi kita sempat menyusul Thailand. Itu Pak balik ke Malaysia bisa merasakan mungkin bagaimana birokrasi di Malaysia yang relatif jauh lebih bersih dari Indonesia, gitu ya. Relatif lebih mudah, relatif lebih bersih gitu. Apakah ada praktek korupsi? Saya punya keyakinan masih ada. Buktinya masih ada skandal yang melibatkan Perdana Menteri di sana. Tetapi relatif lebih bersih gitu. Kalau melihat dari hasil survei persepsi korupsi yang dirilis oleh Transparansi Internasional itu. Nah, oke. Lanjut berikutnya ke bawah ya. Oke, dampak korupsi terhadap kemiskinan ini saya skip saja. Saya akan lanjut saja ke slide berikutnya karena ini lebih menarik. Nah, ini ada data dari BPS. Saya kutip dari BPS, Biro Pusat Statistik bps.go.id. Ada profil kemiskinan di Indonesia yang dirilis bulan September tahun 2019. Kenapa saya ambil ini? Karena ini hasil ini adalah statistik sebelum ada COVID ya, sebelum pandemi. Kita mulai itu kan di awal 2000 ya, di awal 2000. Nah, ini adalah hasil profil kemiskinan di Indonesia September 2019. Bapak dan Ibu lihat di sini, kalau melihat dari statistik dari 2012 sampai 2019, memang ada penurunan ya. Di 2012 tingkat kemiskinannya itu ada 29 juta orang atau 11,96%. Nah, di 2019 September ya itu masih besar juga sebetulnya. Itu 9,22% atau sekitar 24,79%. Bapak dan Ibu, 24,79 juta orang, maaf. 24,79 juta orang ini hampir sama dengan jumlah penduduk Malaysia yang sekitar 26 atau 27 juta orang. Ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, jumlah warga miskin di Indonesia itu hampir sama jumlahnya dengan jumlah warga seluruh penduduk Malaysia gitu. Sekitar 25 juta orang gitu. Nah, sekarang setelah ada pandemi itu mungkin bertambah lagi karena ada banyak perusahaan yang tutup, ada pabrik-pabrik tutup gitu, ada restoran juga tutup gitu. Mungkin jumlahnya bertambah lagi. Kita tidak tahu berapa jumlahnya. Tapi poinnya begini. Kenapa saya menunjukkan ini? Ya. Kalau kita membaca undang-undang korupsi, ada bagian menimbangnya. Bagian menimbangnya itu disebutkan. Korupsi itu mengakibatkan apa? Korupsi itu sudah mengakibatkan mengganggunya mencabut ya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oke. Jadi korupsi terutama yang berkaitan dengan kerugian negara itu sudah mencabut hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial masyarakat. Bapak bayangkan. Bapak dan Ibu coba bayangkan. Konstitusi kita di pasal 28 huruf C kalau tidak salah, itu menjamin negara untuk memberikan pendidikan dasar. Tapi ternyata sampai saat ini kita belum mampu memberikan pendidikan dasar bagi seluruh warga masyarakat. Di pelosok-pelosok masih ada daerah-daerah yang belum ada sekolahan. Ya,
di pelosok-pelosok kita masih temui ada banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan studinya ke SMP karena belum tersedia fasilitas itu. Jadi ada banyak hak-hak sosial, hak-hak dasar yang diatur di dalam konstitusi, yang tidak atur di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang belum bisa dipenuhi oleh negara. Ya, salah satunya apa? Salah satu penyebabnya adalah karena adanya korupsi ini. Kemudian ada hak yang lain, apa? Hak kesehatan, Bapak dan Ibu. Ya, kita negara itu perlu memberikan jaminan kesehatan dan itu diatur dalam konstitusi. Ternyata sampai saat ini kita masih terkendala dengan itu. Ya, jadi kita hampir kita semua mungkin bersepakat bahwa kenapa terjadi seperti ini? Karena salah satu penyebabnya adalah karena maraknya korupsi. Jadi, sesuai dengan topik, sebetulnya saya ingin menjawab. Ya, apa bahayanya korupsi? Bahayanya korupsi adalah ternyata dia berdampak langsung kepada kita sebagai masyarakat. Ya, kita merupakan korban dari kejahatan korupsi, terutama korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Bayangkan gini, APBN kita itu sekitar 3.000 atau 4.000 triliun. Kalau yang dikorupsi itu 20% saja, ya, 3.000 triliun misalnya, yang dikorupsi itu 20% yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa, maka 600 triliun itu habis dikorupsi. Siapa tuh yang dapat? Nah, berarti siapa tuh yang dapat? Berarti yang korupsi yang dapat itu. 20%. Itu kalau hitungannya 20%. Padahal tadi dari Transparansi Internasional itu hitungannya sekitar 30%. Nah, jadi saya kira Bapak dan Ibu, mari kita membangun kesadaran bahwa praktek-praktek korupsi ini ternyata berdampak langsung terhadap kesejahteraan kita. Apakah korupsi bisa dihilangkan? Saya tidak yakin. Jujur saya tidak yakin. Tetapi setidaknya kita bisa meminimalisir, ya. Kita bisa minimalisir. Oke. Selanjutnya, Mas, bisa dibantu selanjutnya? Oke. Tadi saya sampaikan data penduduk miskin, ya. Itu di bulan September 2019 sekitar 9,22%. Padahal patokannya garis kemiskinan itu, ya, ini dari BPS itu yang dimaksud garis kemiskinan itu seseorang yang mendapatkan pendapatan per bulan itu di bawah 440.000 per bulan. Kalau Bapak dapat 450.000, dapat 500.000 per bulan per orang, maka itu tidak masuk dalam garis kemiskinan. Ya, jadi itu dengan patokan yang 440.000 saja, itu masih ada 24 juta orang di Indonesia yang masih berada penghasilannya di bawah itu. Oke, nah, apalagi kalau standarnya itu dinaikkan, misalnya jadi 1 juta gitu, atau disamakan dengan standar PBB gitu ya. Ya, misalnya dinaikkan jadi 750.000, mungkin nilainya bertambah lagi, bukan 24 juta, tetapi bisa 30 juta, bisa 40 juta gitu ya. Oke, bisa slide berikutnya, Mas. Nah, oke, jadi ini untuk menjawab tema yang pertama, bahaya dari korupsi. Saya hanya ingin menggugah pada bagian ini bahwa ternyata sekali lagi korupsi itu berbahaya. Kenapa? Karena berdampak langsung bukan hanya kepada keuangan negara, tetapi juga berdampak kepada kita sebagai warga masyarakat. Ya, ada hak-hak sosial, ada hak-hak ekonomi kita yang tidak bisa dipenuhi negara. Ya, kemarin ada bansos itu kan ya. Nah, itu luar biasa lagi tuh, ada bansos ya. Sudah nilainya 300.000, ternyata masih diambil juga. Gitu. Dan biarkan saja KPK nanti akan menelusuri sampai sejauh mana nanti penegakan hukumnya. Kita masih tunggu nanti. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa korupsi itu ada? Siapa yang mau coba bantu? Kenapa sih ada korupsi? Ayo, silakan.
Karena tergiur, Pak. Tergiur apa ya, Bu? Ya. Tergiur ya, Pak. Apa tuh? Karena ada kesempatan, Pak. Oke, kan ada kesempatan. Ini yang mendapatkan tangan Bu lebih. Elta. Bu Elta siapa? Oke. Ya, Pak. Saya Ah, coba jawab ya, Pak. Iya, silakan. Kenapa? Iya, menurut saya gini. Kenapa ada korupsi? Pertama tuh ada kesempatan. Yang kedua, fondasi di dalam seseorang, fondasi keimanan seseorang itu yang paling penting. Sebagai umat Islam, fondasi keimanan itu adalah sangat penting. Kenapa? Karena apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita, itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Jika keimanannya kuat, dia tidak akan teriming-iming dengan uang yang ada di depan matanya. Dengan kesempatan yang diberikan, karena dia teringat, kalau saya ambil ini uang, ini adalah uang tanggung jawab yang diberikan ke saya, nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Tetapi kalau keimanannya itu yang tidak stabil dan terpengaruh dengan lingkungan atau apapun itu, itulah yang menyebabkan dia tergiur. Sehingga, dan apabila dia tercemplung sekali untuk korupsi, dan hasil korupsi itu dimakan oleh keluarganya, bahkan dirinya, itu akan terus terpancing lagi. Setiap ada kesempatan, korupsi itu akan ada lagi. Kenapa? Karena apabila uang korupsi itu sudah dimakan dan menjadi darah dagingnya dia, itu akan memancing terus dia untuk korupsi dan tergiur terus untuk korupsi selama dia tidak sadar bahwa itu adalah tanggung jawab dia nanti di akhirat kelak. Itu menurut saya, Pak. Yang perlu diperbaiki adalah akhlak dan keimanannya. Karena ujian yang terberat itu adalah kesempatan. Itu adalah ujian yang sangat berat. Gitu, Pak. Ya. Itu menurut saya. Terima kasih atas kesempatan. Oke, yang lain? Yang lain masih ada? Saya Ya. korupsi. Ya, silakan Pak. Komaradi ini karena lingkungan sih Pak, faktor lingkungan. Lingkungannya gimana tuh Pak? Ya lingkungan tidak mendukung dia itu untuk berbuat baik. Baik itu lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan. Itu yang menyebabkan dia seperti itu. Dan itu menjadi mental. Terima kasih. Oke, yang lain. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Ya, Dari Wawan. salam. Dari Wawan. Ya, silakan. Yang jelas sistemnya Pak, sistemnya yang udah jahiliyah ya, kayak undang-undang gitu ya. Itu sistemnya, pertama undang-undangnya lemah ya, karena undangnya itu lemah. Kalau bagi yang korupsi miliaran itu bisa 2 tahun ya, itu sangat lemah banget gitu, undang-undang sangat ringan gitu. Ya harus undang-undang diganti gitu. Undang-undang yang bisa jatuh jerah gitu. Itu aja. Sistem undang-undangnya yang lemah gitu. Ya. Oke. Ya, undang-undang ya, Wan ya. Oke, yang lain. Karena masyarakat secara Pak, tidak siapa ini? langsung Pak siapa ini? memfasilitasi. Pak siapa? Halo? Ya. Oke, lanjut. Ada lagi yang lain? Ini saya baca nih. Ada yang karena egois, karena miskin iman dan moral, tidak sabar. Biaya kampanye mahal. Ini Ustaz, yang cukup Ustaz. Iya. Pak, saya Assalamualaikum. Ya, silakan satu lagi ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ridwan, silakan. Pak. Ya, Pak Ridwan. Oh, biaya kampanye yang mahal, Pak. Kemudian operasional partai yang juga mahal, Pak. Oke. Setoran partai. Oke. Terus, apa lagi? Satu lagi. Ustaz. Ustaz, yang jelas tidak pernah merasa cukup. Ustaz. Kalau kesempatan kan bisa dicari itu. Walaupun kita kalau memang merasa cukup dan amanah ya tidak dilaksanakan. Oke, ya, tidak amanah ya. Ini kalau saya lihat nih, ini jawaban-jawaban yang di chat nih banyak nih, bagus-bagus ya. Egois, miskin iman, ada kesempatan, penegakan hukum tidak jelas, gitu ya. Ini bagus. Oke.
Oke. Bisa masuk ke slide berikutnya. Nah, ini slide berikutnya. Ini ada pendapat dari Donald R. Creasy tahun 1950. Donald R. Creasy ini menyebutkan ada 3 penyebab kenapa fraud itu kecurangan, ya salah satu bentuk dari kecurangan itu adalah korupsi ya. Kenapa fraud itu terjadi? Ada 3 hal. Yang pertama, karena ada rasionalisasi. Rasionalisasi itu mencoba mencari pembenaran. Ya, saya pegawai negeri, gaji cuma cukup buat setengah bulan, anak 3, anak 4, termasuk kuliah, gitu ya. Sehingga terpaksa deh saya nyari sampingan. Ya, nah jadi dicari-cari pembenaran. Ya, saya mau pensiun nih, sebentar lagi, umur udah 55 tahun, pensiun 56 atau 58 sekarang ya. Wah, berarti kan nanti kalau udah pensiun gimana dong? Ya udah deh, berarti harus nyari tabungan. Nah, itu salah satu penyebabnya. Ada rasionalisasi, ada mencari pembenaran-pembenaran. Kemudian yang kedua, ada opportunity, ada kesempatan. Kesempatan ini biasanya terjadi karena apa? Terjadi karena adanya sistem yang lemah. Oke, adanya sistem yang masih memberikan kesempatan orang untuk koruptif. Ini zaman dulu nih banyak sekali ya korupsi. Kenapa? Karena semua sistemnya itu masih manual. Ngurus ini manual. Bahkan KTP kita itu kan dulu juga manual, masih diketik manual ya. SIM juga masih manual, semua manual. Kalau manual itu sangat mudah dilakukan penyimpangan-penyimpangan tuh. Nah, sekarang dengan adanya sistem digitalisasi, tidak menutup kemungkinan masih ada peluang itu, tetapi sudah mampu meminimalisir lah, ya, karena mampu minimalisir terjadinya korupsi. Kenapa? Karena sudah ada perbaikan sistem di situ. Jadi kesempatan ini ya masih memberikan peluang terjadinya korupsi karena memang sistemnya masih memberikan peluang untuk itu. Jadi kalau kita ingin minimalisir korupsi, berarti kita harus meminimalisir kesempatan. Nah, kemudian yang ketiga, adanya pressure, adanya tekanan-tekanan, gaya hidup. Ya, ada gaya hidup. Kenapa gaya hidup? Karena tidak menyesuaikan diri antara pendapatan dengan gajinya. Ya, ada gajinya sekian, tapi gaya hidupnya itu di atas gajinya, sehingga dia terpaksa ya tertekan bagaimana caranya dia mencari sampingan-sampingan untuk memenuhi gaya hidup dia. Atau mungkin karena dia pengguna narkoba gitu ya, pejabat ya atau pegawai negeri, tapi dia pengguna narkoba, sehingga dia harus mencari tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu. Nah, jadi ada 3 hal itu sebetulnya yang menjadi penyebab terjadinya korupsi menurut Donald R. Creasy. Yang pertama ada rasionalisasi, yang kedua ada kemungkinan, ada kesempatan, dan yang ketiga ya adanya pressure, adanya tekanan. Nah, kalau kita ingin minimalisir korupsi, maka kita harus mulai menghindari mencari-cari pembenaran. Kita harus memperbaiki sistem sehingga kita bisa menekan kesempatan terjadi korupsi, dan kita harus realistis sehingga kita tidak tertekan gitu ya. Ya, untuk mencari penghasilan sampingan. Itu mungkin penyebab korupsi. Kemudian tentunya ada banyak teori yang lain, ya, tetapi ini salah satu teori yang paling mengemuka. Oke, saya lanjutkan slide berikutnya. Oke, nah jenis perkara korupsi yang banyak ditangani KPK ini saya ambil dari ACCH, Anti Corruption Clearing House-nya KPK tahun 2004 sampai 2018. Yang banyak terjadi adalah pengadaan di bidang barang dan jasa. Ini ada 188 perkara. Ada penyuapan itu sekitar 564 perkara, ada kaitan dengan perizinan 23 perkara, ada pencucian uang ini 31 perkara, kemudian ada obstruction of justice. Obstruction of justice itu tindak pidana ya yang menghalang-halangi proses. Bagian kedua saya ingin memberikan gambaran apa sih penyebab korupsi.
Di bagian yang pertama, saya memberikan gambaran dampaknya korupsi itu apa. Bagian yang kedua, saya ingin menggambarkan apa sih penyebab korupsi. Nah, bagian yang ketiga, kita akan masuk tentang apa yang dimaksud dengan korupsi. Bisa kita lanjut bagian yang ketiga. Nah, bagian yang di slide berikutnya, terus, bawah lagi, oke. Nah, apa itu korupsi? Nah, oke. Sebelum saya masuk ke sana, saya ambil contoh begini. Tolong diperhatikan nih Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu enggak perhatikan ini ada dua contoh. Ada perusahaan swasta, murni swasta. Ya, pemegang sahamnya swasta, nggak ada hubungannya dengan APBN, nggak ada hubungannya dengan BUMN, nggak ada hubungannya. Ini murni swasta. Pabrik lah. Ya. Pabrik ini akan merekrut 100 karyawan baru. Akan merekrut 100 karyawan baru. Nah, untuk karyawan baru ini, ya, mereka akan dilengkapi dengan seragam. Oke, 3 buah seragam. Dan sepatu, ya, pokoknya perlengkapan semuanya lah. Meja kerja, ATK, dan seterusnya. Dianggarkan untuk satu orang itu pembelian ATK, seragam, dan seterusnya, itu 5 juta rupiah. Oke. Jadi, untuk pengadaan 100 karyawan baru itu pabrik ini, perusahaan ini menganggarkan 500 juta rupiah. Oke. Nah, ada manajer procurement di situ. Oke, ada manajer procurement. Ya. Dia negosiasi dengan vendor-vendornya. Ternyata total per orang itu tidak butuh 5 juta rupiah. Hanya butuh 3 juta rupiah. Berarti ada selisih 2 juta dong. Nah, selisih 2 juta ini dia bilang ke vendor. Vendor, ini kan masih ada selisih 2 juta. Anda hargain saja, terbitkan invoice ke saya 4 juta rupiah. Nanti yang 1 juta berikan ke saya. Sisanya 1 juta saya kembalikan ke kantor. Ya, oke. Jadi si manajer procurement ini, manajer pengadaan ini ngambil untung 100 juta rupiah untuk pribadinya dia. Oke. Ya. Pertanyaan saya, itu korupsi atau bukan? Korupsi, Pak. Maaf, Pak. Ilegal, Pak. Korupsi ya? Ya, Pak. Ilegal, Pak. Korupsi, Pak. Korupsi ya? Semua sepakat itu korupsi? Sepakat, Ustaz. Oke. Umar Nadi sepakat bahwa itu korupsi. Sepakat, Pak. Oke, baik. Sekarang pertanyaan yang kedua. Ada satu lembaga pemerintahan, apa ya, kementerian pendidikan lah misalnya, Kementerian Pendidikan, ini misalnya aja. Ada 100 PNS baru nih di Kementerian Pendidikan. Oke. Nah, sama untuk PNS baru ini harus diberikan seragam, harus disediakan meja kerjanya, harus disediakan ATK-nya, dan seterusnya. Oke. Nah, ya, dari situ dianggarkan 500 juta rupiah. Hitung-hitungannya untuk satu orang pegawai dibutuhkan dana sekitar 5 juta rupiah. Nah, kalau di kementerian itu ada namanya pejabat pembuat komitmen, ya. Oke, nah ketemulah itu akhirnya vendor-vendor itu ya. Nah, ternyata sama nih harganya. Itu maksimal itu hanya 3 juta rupiah.
Jadi ada selisih 2 juta rupiah dong yang harusnya dikembalikan ke kas negara. Ternyata ya oleh si pejabat pembuat komitmen ini dia negosiasi ke vendor, ke supplier. Pak supplier, udah deh jangan 3 juta, bikin aja 4 juta. Nanti yang 1 juta kasih ke saya lagi. Yang 1 juta sisanya baru saya kembalikan ke kas negara. Ini korupsi bukan? Umar Nadi menjawab korupsi, Pak. Korupsi. Itu korupsi ya. Jadi apa bedanya? Bedanya contoh yang pertama dengan contoh yang kedua. Pertama nggak ada APBN, nggak melibatkan APBN. Kalau yang kedua itu kerugian negara. Oke, ya. Jadi yang pertama itu korupsi bukan? Korupsi. Korupsi. Yang kedua Korupsi bukan? sama. Adalah korupsi. Bedanya apa dong? Jadi Ada bedanya korupsinya itu ada 2, Pak. Korupsi swasta sama korupsi negeri, Pak. Pemerintahan, Korupsi dan korupsi negeri. Oke. Ya. Yang pertama dia mencari pembenaran. Yang kedua jelas-jelas kelihatan korupsi. Oke, baik kalau gitu. Oke, saya jelaskan ya. Coba diperhatikan. Tolong di-mute semua. Jangan ada yang nyeletuk. Mohon maaf ya, Pak ya. Oke, tolong di-mute semua. Kenapa ini penting saya jelaskan? Karena kita masih salah memahami korupsi. Ya. Kalau bicara tentang definisi korupsi, maka di undang-undang korupsi itu tidak akan kita temukan. Definisi korupsi itu apa? Pengertian korupsi itu apa? Itu nggak akan kita temukan. Yang akan kita temukan hanyalah ada sekitar 20-an pasal yang diatur dalam undang-undang korupsi, ya, yang memasukkan yang memasukkan pasal-pasal tersebut sebagai jenis korupsi. Jadi bukan definisi korupsi, kita tidak akan menemukan nih di undang-undang korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang ini gitu. Korupsi merupakan ini. Nggak akan kita temukan definisi itu, pengertian itu. Yang ada hanyalah ada perbuatan-perbuatan yang diatur dalam 20-an atau 30-an pasal di Undang-Undang Korupsi yang dikategorikan sebagai perbuatan koruptif. Oke, sekali lagi saya jelaskan, tidak ada definisi korupsi di dalam Undang-Undang Korupsi. Yang ada hanyalah adanya pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan, ya, yang masuk dalam kategori perbuatan koruptif. Ya. Nah, ini jadi penting. Kita lihat slide berikutnya. Terus. Nah, ya di sini. Naik lagi sedikit. Nah, dari 30-an, 20-an pasal tadi, ya, ternyata kita bisa mengklasterisasi, mengkategorikan korupsi itu ada 7 jenis perbuatannya. Ya. Perbuatan yang pertama ini adalah perbuatan koruptif. Agak naik sedikit boleh, Mbak? Naik sedikit. Oke. Ya. Perbuatan yang pertama adalah korupsi yang dilakukan secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oke. Yang kedua, korupsi berupa apa? Suap menyuap. Yang ketiga, korupsi berupa penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, korupsi berupa apa? Berupa pemerasan. Korupsi, yang kelima, korupsi berupa perbuatan curang. Yang keenam, korupsi berupa konflik kepentingan. Dan yang ketujuh, korupsi dalam bentuk gratifikasi. Ya, jadi Bapak dan Ibu, tidak ada definisi korupsi, tetapi ada pasal-pasal, ya, ada 20 pasal yang diatur dalam undang-undang korupsi
yang mengkategorikan perbuatan-perbuatan itu sebagai perbuatan koruptif. Kalau disaring lagi, gitu ya, dikategorikan, gitu ya, maka dari 20-an pasal itu ternyata ada 7 jenis perbuatan koruptif. Yang pertama koruptif, melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. Yang kedua ada suap menyuap. Yang ketiga penggelapan jabatan. Yang keempat pemerasan. Yang kelima perbuatan curang. Keenam konflik kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh gratifikasi. Ada satu lagi sih, dia bukan koruptif tetapi berkaitan dengan korupsi. Apa itu? Yaitu perbuatan menghalang-halangi proses penegakan hukum, ya, atau yang kita sebut sebagai obstruction of justice. Ini perbuatan apa? Pernah dengar kan yang ada lawyer yang bilang kliennya itu nabrak tiang listrik terus benjol segede bakpao, ya. Nah, itu dijerat dengan bukan, dia tidak melakukan korupsi, tetapi dijerat dengan perbuatan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum. Ya, yang ada di bawah itu Pak, bawah paling kanan. Tuh. Stop, jangan naik dulu. Oke, nah sebelum saya masuk ke sini, ya, saya akan jelaskan sedikit. Naik lagi ke slide atas. Naik, Mbak, naik. Naik terus lagi sedikit lagi. Ya, stop. Subjek hukum. Oke. Nah, ini penting. Kalau saya sudah jelaskan ini, Bapak dan Ibu akan bisa menjawab pertanyaan saya di slide awal yang tentang patroli tadi. Apakah itu masuk korupsi atau bukan? Kalau yang menerima itu polisi, apakah berbeda dengan security? Nah, gini. Kalau kita bicara soal hukum, ini flashback sedikit ya. Tahun 97, tahun 98, tahun 99, kita ini sedang menghadapi krisis ekonomi dan krisis moneter. Nah, penyebabnya kita semua bersepakat. Kenapa Indonesia menghadapi krisis pada waktu itu? Salah satu penyebab utamanya adalah karena maraknya korupsi di Indonesia. Ya, oke, karena maraknya korupsi di Indonesia. Oke, nah, sehingga pemerintah bersama DPR waktu itu mengeluarkan satu paket kebijakan. Bagaimana caranya kita bisa menghandle korupsi? Indonesia bisa menghandle korupsi. Maka strategi pemberantasan korupsi itu dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah melakukan pencegahan. Cara yang kedua, melakukan penindakan. Melakukan pencegahan, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99. Tentang apa? Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Penindakan ini keluarlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, jadi penindakan itu maksudnya yang bicara itu penegak hukum lah, upaya penegakan hukum. Ya. Kalau yang pertama strategi pencegahan, ya, keluarlah itu Undang-Undang 28 Tahun 99. Kalau strategi penindakan, upaya penegakan hukum, keluarlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Undang-undang ini sudah direvisi kemudian 2 tahun kemudian dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001. Nah, intinya apa kalau yang represif ini? Kalau yang represif ini mengambil beberapa pasal di dalam KUH pidana. KUH pidana itu ini kitab undang-undang hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah Belanda. Ya, berlaku di Indonesia mulai tahun 1910. Ya, jadi KUH pidana yang kita pakai itu adalah produk Belanda yang mulai berlaku di Indonesia tahun 1910. Disusunnya sih dari tahun 1884 ya, kawan-kawan saya. Mulainya dari tahun 1850. Nah, kemudian
tapi baru berlaku di Indonesia di 1910. Ini dia mengcopy beberapa prinsip itu, mengcopy dari beberapa prinsip, hampir semua prinsipnya itu mengcopy dari Code Penal, ya. Code Penal itu KUH pidananya Prancis, Code Penalnya Prancis. Nah, beberapa pasal yang diatur di dalam KUH pidana tentang korupsi itu, ya, itu diambil, ya, dikopi, kemudian dimasukkan ke dalam undang-undang korupsi dengan ada beberapa pengaturan kekhususan. Antara lain, ya, kalau di KUH pidana itu tidak ada aturan minimum, yang diatur hanya ancaman maksimum saja. Misalnya kalau orang melakukan suap, gitu ya, maka dia diancam dengan hukuman maksimum 5 tahun penjara. Hukuman minimumnya ada nggak? Nggak ada. Hukuman minimumnya hanya 1 hari. Ya, secara umum semua kejahatan, semua pelanggaran itu bisa dihukum dengan minimum 1 hari. Artinya hakim boleh menghukum orang itu kalau pakai KUH pidana itu dari 1 hari sampai 5 hari, sampai 5 tahun. Jadi hakim itu boleh memutus 1 hari, 2 hari, 3 hari, 3 bulan, 3 tahun, sampai 5 tahun maksimal. Nah, pasal yang diambil dari KUH pidana ini kemudian dikopi, diambil, dimasukkan ke dalam undang-undang korupsi. Nah, ketika dimasukkan ke dalam undang-undang korupsi, pasal ini ditambah pemberatan ancamannya. Yang tadinya 5 tahun dikali 3 jadi 15 tahun. Selain ditambah ancamannya 3 kali, ditambahin juga aturannya. Minimumnya ada di situ. Minimumnya apakah 3 tahun, apakah 4 tahun, atau 5 tahun. Sehingga hakim tidak boleh memutus dari ancaman minimum yang sudah ditentukan. Nggak boleh hakim memutus 1 hari, 3 bulan, 4 bulan, kalau ancaman minimumnya sudah ditentukan 3 tahun. Jadi minimum range-nya itu antara 3 tahun sampai ancaman maksimumnya, apakah 10 tahun atau 15 tahun. Ya, nah, itu yang berbeda. Nah, Bapak dan Ibu, oke, bagian pentingnya adalah dari semua itu perlu kita pahami siapa sebetulnya pelaku korupsi. Nah, dari semua pasal-pasal itu ada 3 subjek hukum yang paling sering disebut. Subjek hukum itu siapa? Subjek hukum itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kejahatan itu. Jadi nanti siapa yang dia bertanggung jawab, siapa yang akan dipidana. Nah, dalam undang-undang korupsi maka ada 3 subjek hukum. Yang pertama itu pegawai negeri, yang kedua penyelenggara negara, dan yang ketiga korporasi. Korporasi nggak saya jelasin. Saya jelasin pegawai negeri dan penyelenggara negaranya aja. Ini penting untuk memberikan wawasan kepada Bapak dan Ibu semua. Nah, pegawai negeri, ya, apakah sama pegawai negeri dengan pegawai negeri sipil? Enggak. Beda. Ya. Nah, kalau kita lihat ke undang-undang korupsi, ya, maka pegawai negeri itu ada 5 jenis, Pak. Ada 5 jenis khusus undang-undang korupsi. Yang pertama itu pegawai negeri yang dimaksud dalam undang-undang kepegawaian. Jadi di sini PNS masuk di sini. Nggak cukup dengan itu, kalau kita bicara tentang pegawai negeri dalam undang-undang korupsi, maka ada juga disebutkan di situ pegawai negeri berarti juga yang diatur dalam KUH pidana. KUH pidana itu pasal 92-nya. Itu yang disebut sebagai amtenar. Jadi kalau kita sering nonton film Si Pitung, itu ada sebutan tuh. Amtenar. Nah, itu amtenar. Ya, itu pegawai negeri. Kemudian siapa lagi? Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara. Ya. Kemudian siapa lagi? Orang yang terima gaji atau upah dari perusahaan pemerintah, ya, baik pusat maupun daerah. Jadi ini pegawai BUMN, pegawai BUMD, nah itu masuk pegawai negeri. Kemudian siapa lagi? Orang yang terima gaji dari perusahaan yang menggunakan modal atau fasilitas negara. Contohnya siapa? Contohnya nih, Bapak dan Ibu pernah nabung haji nggak?
uang haji itu dikelola oleh satu lembaga namanya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Oke, Badan Pengelola Keuangan Haji itu yang dikelola apakah APBN? Bukan. Yang dikelola itu dana masyarakat, ya, dana iuran masyarakat yang pergi haji. Nah, kan jadi karena pertanyaannya kenapa BPKH bisa mengumpulkan uang masyarakat? Karena difasilitasi oleh pemerintah dengan regulasi, sehingga ya BPKH itu bisa mengumpulkan dan mengelola dana masyarakat. Nah, kalau ada kecurangan di situ, maka mereka bisa dijerat dengan undang-undang korupsi. Ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, ya, kalau kita bicara tentang pegawai negeri, maka korupsi itu harus dilakukan oleh pegawai negeri. Kalau tidak pegawai negeri, maka tidak bisa dijerat dengan korupsi. Dijerat dengan apa? Dengan undang-undang yang lain, dengan KUH pidana. Tadi saya ambil contoh nih. Ingat kan yang pengadaan, yang satu di perusahaan swasta, yang satu di perusahaan di Kementerian Pendidikan kalau nggak salah. Yang di Kementerian Pendidikan, si pejabat ini adalah pegawai negeri. Sehingga ketika dia melakukan kecurangan, dia dijerat dengan undang-undang korupsi. Nah, kalau yang di perusahaan swasta, karena dia bukan pegawai negeri, maka dia tidak dijerat dengan undang-undang korupsi. Apakah dia bebas? Enggak. Dia dijerat dengan KUH pidana. Berupa apa? Penggelapan. Tetapi bukan dengan undang-undang korupsi. Penggelapan, tapi dia dijerat dengan tindak pidana umum yang diatur di dalam KUH pidana. Berarti dia nggak bebas juga dari pertanggungjawaban pidana, tetapi undang-undang yang diterapkan itu menjadi berbeda. Ini kan menjawab juga pertanyaan tadi contoh di atas. Kalau yang patroli itu polisi, ya, nah berarti katakanlah, saya belum jawab ini jenisnya apa ya, tapi katakanlah itu suap atau itu gratifikasi. Berarti undang-undang korupsi bisa diterapkan kepada si polisi. Kenapa? Karena polisi itu adalah pegawai negeri. Tapi kalau yang terima nasi uduk itu adalah security kompleks, dia tidak bisa dijerat dengan undang-undang korupsi. Kenapa? Karena dia bukan pegawai negeri, dia bukan PNS, dia nggak terima gaji dari APBN atau APBD, dia bukan karyawan BUMN, BUMD, gitu ya. Dia adalah orang yang digaji karena iuran masyarakat. Sehingga terhadap dia tidak bisa dijerat dengan undang-undang korupsi. Paham ya? Di sini ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, lanjut. Oke. Penyelenggara nggak usah saya jelaskan. Lanjut saja. Jelasan. Oke. Nah, saya akan masuk ke sini. Ketujuh jenis tadi, Mbak. Oke, stop. Oke. Ada 7 jenis perbuatan yang masuk korupsi. Ada perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Oke. Yang kedua ada suap, ada penggelapan dalam jabatan, ya. Ada penggelapan dalam jabatan. Kemudian yang keempat ada pemerasan. Yang kelima perbuatan curang. Keenam konflik kepentingan. Ketujuh gratifikasi. Oke, saya hanya akan menjelaskan 3. Ke slide berikutnya. Nah, kalau saya jelaskan ini, Bapak dan Ibu bisa menjawab. Apakah praktek penyuap pemberian nasi uduk itu apakah satu bentuk gratifikasi, ataukah suap, ataukah pemerasan? Nah, kita akan lihat. Gratifikasi itu apa ya? Nah, gratifikasi itu Bapak dan Ibu itu diatur di dalam pasal 12B Undang-Undang Tipikor. Gratifikasi itu adalah pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi semua pemberian, ya, semua pemberian atau penerimaan ya kepada oleh pegawai negeri itu termasuk bentuk gratifikasi tanpa kecuali. Tanpa kecuali semua pemberian kepada pegawai negeri ya
ya, itu adalah gratifikasi. Undang-undang bilang kalau pegawai negeri terima gratifikasi, dia harus lapor ke KPK. Ya, 30 hari sejak dia terima. Nanti 30 hari kemudian KPK akan menentukan, 30 hari kerja ya, KPK akan menentukan apakah gratifikasi ini sah atau tidak diberikan kepada pegawai negeri tersebut. Gitu. Nah, kalau penjelasan ini sebetulnya posisi Bapak dan Ibu ini kalau kebetulan pegawai negeri mungkin pas gitu ya. Tapi ini sebagai ini saja pengetahuan biar Bapak dan Ibu tercerahkan gratifikasi itu apa sih gitu ya. Nah, karena nggak secara tanpa sadar justru kita yang berikan gratifikasi tuh kalau kita ada urusan sama kelurahan, sama kecamatan, justru kita yang berikan gratifikasi. Padahal itu nggak boleh. Ya. Gratifikasi itu segala bentuk pemberian, baik uang, diskon, gitu ya, barang, voucher, gitu ya, tiket kereta, tiket pesawat, segala macam yang diberikan kepada pegawai negeri, semuanya tanpa terkecuali. Oke, nasi uduk tadi gratifikasi nggak? Nasi uduk itu termasuk gratifikasi. Kalau diberikan kepada polisi. Kenapa? Karena polisi adalah pegawai negeri. Tapi kalau diberikan kepada satpam, itu bukan gratifikasi, itu hadiah. Jadi gratifikasi itu sebetulnya hadiah gitu. Dia sifatnya tanam budi. Ya. Dia nggak ada apa-apa aja gitu ya. Nah, jadi ya pemberian biasa aja gitu. Nggak ada pesan apapun. Nggak ada pesan apapun. Gratifikasi. Dia betul-betul tanam budi saja gitu, nggak ada masalah. Oke, nah tetapi bisa tolong di-mute semuanya ya. Mbak host tolong di-mute semua ya. Oke, nah jadi ya dia tanam pemberian aja karena memang gratifikasi itu sebetulnya dekat dengan hadiah. Akan menjadi berbeda ketika si ibu tukang nasi uduk tadi memberikan nasi uduk kepada Pak petugas patroli tadi dengan adanya pesanan. Pesanannya apa? Gini pesanannya. Pak polisi, di Blok F itu ada tukang penjual nasi uduk juga. Itu saingan saya, Pak. Di sana lebih ramai dari saya. Bapak, ini deh Pak, tegur, bubarin Pak. Itu kan melanggar kerumunan gitu ya. Arahin deh Pak sebagian pembelinya biar datang ke sini gitu. Oke. Nah, kemudian disetujui itu oleh Pak polisi tadi. Ya. Nah, kalau terjadi seperti itu sudah berubah, bukan lagi gratifikasi. Itu sudah menjadi suap. Kenapa? Karena ada kesepakatan di situ. Si pemberi memberikan sesuatu, si penerima suapnya itu menerima sesuatu, dan mereka bersepakat agar si penerima suap itu melakukan satu pekerjaan yang harusnya tidak boleh dilakukan. Atau mereka bersepakat agar si penerima suap itu tidak melakukan sesuatu pekerjaan yang bertentangan dengan kewajibannya. Nah, jadi kelihatan kan bedanya mana gratifikasi, mana suap. Oke, kalau gratifikasi itu pemberian biasa saja, tanam budi saja. Tapi kalau suap ada, kalau waktu saya kuliah di Prancis itu, dosen saya bilang namanya pacte de corruption. Jadi ada fakta, ada kesepakatan korupsi. Ada kesepakatan di antara mereka. Gitu ya. Oke, nah ini praktek seperti ini banyak. Misalnya apa? Misalnya ya Bapak mau ngurus IMB gitu ya. IMB misalnya ada dokumen yang tidak bisa Bapak penuhi, tapi Bapak memberikan sesuatu kepada si petugas itu. Akhirnya IMB keluar, padahal harusnya nggak keluar gitu ya. Nah, itu suap. Kalau kayak gitu yang salah siapa? Yang menyuap maupun yang menerima suap. Kalau gratifikasi
Yang salah siapa? Yang salah adalah si pegawai negeri karena dia tidak melaporkan ke KPK. Tetapi KPK kemudian melihat nih dalam praktek. Oh, ternyata gratifikasi itu jangan sampai dia menghambat budaya kita. Budaya Indonesia ini kan saling memberi hadiah gitu ya. Sehingga dan dalam praktek juga kesulitan karena begini Pak. Gratifikasi itu bukan hanya uang atau barang-barang elektronik ya, tapi dalam bentuk apapun. Bisa saja begini. Kalau misalnya Bapak ada pegawai negeri nih, dan Ibu ada pegawai negeri, ditugaskan nih untuk jadi studi banding ke Palembang. Begitu selesai studi banding ke Palembang, nah orang Palembangnya itu ngasih hadiah berupa pempek Palembang. Ya, pempek Palembang. Itu gratifikasi, Pak. Nah, kalau si pegawai negeri ini kemudian melaporkan ke KPK 30 hari kemudian, dan KPK baru memutuskan apakah pempek Palembang itu boleh diterima atau menjadi milik negara, kira-kira setelah 30 hari kerja itu kan berarti sekitar 40 hari ya. Setelah hampir 3 bulan itu pempek masih bisa dimakan nggak? Enggak. Ya. Nah, kan nggak mungkin juga gitu ya. Nah, jadi akan kesulitan. Atau misalnya Bapak dan Ibu ada studi banding nih ke Jogja. Begitu pulang dari Jogja, dititipin bakpia patok sama salak pondok. Nah, setelah 2 bulan, hampir 3 bulan, kira-kira bakpianya masih bisa dimakan atau tidak, gitu kan? Nah, jadi karena ada kesulitan teknis seperti itu, KPK kemudian menerbitkan peraturan KPK tuh nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi. Intinya apa? Intinya KPK mengatur ada pemberian-pemberian atau penerimaan oleh pegawai negeri gitu ya, yang sebetulnya dia gratifikasi, tapi boleh diterima dan nggak perlu dilaporkan ke KPK. Gitu ya. Misalnya nih ada Bapak dan Ibu yang PNS di sini ya, atau anak Bapak dan Ibu PNS, kemudian nikah, ya nikah, boleh nggak si anak terima hadiah pernikahan? Boleh. Boleh nikah, anak itu terima hadiah pernikahan, tapi dibatasi oleh KPK 1 juta rupiah maksimum per orang. Jadi setiap orang hanya boleh memberikan 1 kali saja ya, sebesar 1 juta rupiah maksimum. Itu boleh. Kalau Bapak PNS misalnya mau nikah ya, boleh kita berikan hadiah 1 juta rupiah maksimum per orang. Ya. Nah, kalau mau dapat 2 juta gimana? Berarti nikah lagi gitu. Biar bisa dikasih 2 juta gitu ya. Nah, jadi 1 juta rupiah per orang per peristiwa. Kalau Bapak dan Ibu nih ada ada yang PNS gitu ya. Kemudian ingin menghitankan anaknya, boleh juga itu kita kasih maksimum 1 juta rupiah. Dan itu tidak perlu dilaporkan. Nah, jadi ada pengecualian seperti itu. Ada 19 pengecualian yang diatur oleh KPK di dalam Perkomnya nomor 2 tahun 2019. Contohnya apa lagi? Kalau ada PNS ditugaskan untuk ikut seminar ya, atau workshop, kemudian di seminar itu mereka dikasih goodie bag ya, ada buku panduan, ada flash disk apa segala macam, itu boleh diterima dan tidak perlu dilaporkan, nggak ada masalah. Sepanjang nilainya itu masih masuk akal. Ya. Atau misalnya nih PNS ada yang ikut hobi ya, hobi goes. Akhirnya ikut perlombaan goes gitu ya, Jakarta, dan dia juara. Ya. Maka ketika dia juara ya, atas nama pribadi dia boleh terima hadiah perlombaannya itu. Apakah itu gratifikasi? Ya, hadiah itu merupakan gratifikasi. Tetapi KPK bilang silakan diambil dan tidak perlu dilaporkan. Nah, kira-kira itu ya Bapak dan Ibu sudah paham ya, bedanya antara gratifikasi, suap, dan satu lagi pemerasan.
pemerasan ini apa ya? Pemerasan ini menarik nih, pemerasan. Pemerasan itu kira-kira gini. Pemerasan itu ada orang yang dipaksa untuk menyerahkan suatu barang kepada orang yang memeras. Atau memaksa orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi orang yang memeras. Agar bisa memeras, maka dia harus punya tools, harus punya kekuatan. Sehingga orang itu takut, sehingga orang yang diperas terpaksa menyerahkan uang atau melakukan pekerjaan untuk orang yang memeras. Nah, saya ambil contoh gini mudahnya ya. Kalau Bapak ada di jalan, pinggir jalan, ada anak kecil nih, anak SD kelas 4, kelas 5 gitu, sambil jalan dia main game pakai handphone. Handphonenya bagus ya. Nah, di tengah jalan ketemu nih ada mahasiswa. Mahasiswa lagi pusing, dia lagi nyusun skripsi, nggak punya duit. Padahal dia harus riset, harus cari buku ya, nanti harus fotokopi, segala macam. Pusing. Akhirnya dia stop tuh anak SD yang kelas 4 itu. Dia bilang gini ke anak SD-nya, "Dek, sini handphonenya buat gue. Kalau enggak, gue pukulin." Si anak SD itu ketakutan dong. Akhirnya diserahkan. Nah, itu satu bentuk pemerasan. Kenapa? Karena si mahasiswa itu punya kekuatan untuk memaksa orang lain menyerahkan barang kepada dia. Kalau sebaliknya, mungkin nggak terjadi pemerasan. Nggak mungkin terjadi pemerasan. Misalnya ada anak SD kelas 4, kelas 5 sendirian, badannya kecil gitu. Nggak bawa senjata tajam, nggak bawa senjata api gitu ya. Nah, kemudian dia lihat nih ada mahasiswa laki-laki gede badannya seperti Pak Bobi itu. Ya. Si anak SD ini bilang, "Bang, itu handphone buat gue." Gitu ya, kira-kira mungkin nggak terjadi pemerasan. Nggak mungkin kan, gitu. Karena si anak SD ini tidak punya sesuatu yang membuat orang lain memaksa agar menyerahkan barang itu untuk dia. Nah, dalam konteks korupsi, pemerasan itu terjadi karena dilakukan oleh pejabat. Ya, pejabat itu melakukan pemerasan dengan apa? Apa tools yang dia miliki? Apa alat yang dia miliki? Yang dia miliki adalah jabatannya. Yang dia miliki adalah kedudukannya. Jabatan, kedudukannya itu yang digunakan untuk memaksa orang lain menyerahkan sesuatu pada dia. Atau memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan si pejabat. Contohnya gitu. Bapak dan Ibu lagi ngurus UMB. Semua syarat sudah dipenuhi. Bapak sudah penuhi semua syarat administratif, Bapak sudah bayar gitu ya, segala macam. Tapi si pejabat bilang, "Pak, kalau ini Bapak udah memenuhi semua syarat, tapi kalau Bapak nggak kasih sesuatu kepada saya nggak akan terbitkan nih IMB." Nah, kalau seperti itu pemerasan. Kenapa? Karena si pejabat punya tools untuk memaksa. Ya, dia nggak mau tanda tangan. Beda lagi kasusnya kalau ada syarat yang tidak dipenuhi, tapi kemudian Bapak mendekati si pejabat untuk diterbitkan IMB. Nah, kalau yang seperti itu bukan pemerasan, tetapi itu penyuapan. Oke? Nah, jadi beda tuh Pak, ya. Nah, kalau yang lainnya begitu MB selesai, misalnya syarat sudah terpenuhi, MB selesai, Bapak kasih tuh. Nah, itu gratifikasi. Nah, jadi Bapak kelihatan tuh gradasinya. Apa bedanya gratifikasi, apa bedanya suap, apa bedanya pemerasan. Kalau gratifikasi, yang tanggung jawab siapa? Yang tanggung jawab adalah si pegawai negeri yang terima gratifikasi. Dia punya kewajiban melapor. Kalau dia nggak lapor pada KPK, ya, dia akan bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Kalau suap, yang tanggung jawab siapa? Orang yang memberi dan menerima. Kalau pemerasan, yang tanggung jawab adalah si pejabat yang melakukan pemerasan.
saya kira saya sudahi sampai di sini. Ada 3 topik yang sudah saya bahas. Yang pertama saya sudah menjelaskan apa itu dampak dari korupsi, ya. Yang kedua, kenapa korupsi itu terjadi, dan yang ketiga, apa itu tindak pidana korupsi. Saya menjelaskan ini singkat saja karena saya ngajar biasanya ini 1 semester. Ini singkat, jadi kalau ada banyak informasi yang kurang pas, ya tolong dimaafkan ya, karena waktunya terbatas. Dan saya mencoba menjelaskan dalam bahasa yang sederhana, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau masih ada kekeliruan, ya tolong dimaafkan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, dan saya sampaikan ini tidak motivasi Bapak dan Ibu untuk jadi tahu gimana caranya korupsi ya, tapi justru membangun kesadaran agar kita bisa meminimalisir korupsi dari lingkungan yang terdekat lah, ya, dari mulai pengurusan SIM, kalau di segala macam, ya sebaiknya kita coba ikutin aja prosedur. Saya kira itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tommy. Walaupun saya di kampus itu senior Pak Tommy, tapi kalau di kantor saya junior Pak Tommy. Ya selanjutnya ini kayaknya sih udah banyak nih yang gergetan pengen nanya, karena memang sebenarnya ini sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, dan tadi ya kalau dilihat dari indeksnya yang turun naik, dan kemudian kalau bisa dilihat mungkin indeks itu hanya angka ya, kalau kita rasakan sebetulnya korupsi itu ya bisa dibilang ya ada di lingkungan kita sehari-hari ya. Ya mungkin kalau kita di dunia swasta, terutama misalnya kalau tadi banyak sekali sebut masalah izin mendirikan bangunan, masalah izin-izin lain, itu kayaknya pasti sangat relate ya, berhubungan tiap hari dengan masalah-masalah yang tadi disampaikan oleh Pak Tommy. Di sini udah ada pertanyaan ya, banyak nih. Mungkin yang pertama nih yang saya di sini ada pertanyaan mengenai apakah guru PNS yang menerima hadiah dari orang tua murid setiap kali kenaikan kelas termasuk penerima gratifikasi juga, padahal orang tua tersebut hanya memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih atas jasa guru tersebut mendidik anaknya. Itu dulu, coba Pak Tommy. Iya, iya, clear ya. Di KPK itu juga sudah menjelaskan ya tentang parsel. Parsel itu juga nggak boleh. Padahal parsel itu kan juga sebetulnya kebiasaan ya, tapi itu dianggap sebagai satu bentuk gratifikasi. Jadi kalau lihat ke definisi gratifikasi, maka penerimaan ibu guru itu ya itu merupakan salah satu bentuk gratifikasi. Beda kalau ibu ya, tidak ngajar di sekolah negeri tapi di sekolah swasta dan bukan PNS, itu boleh Bu terima. Saya itu waktu di KPK saya terima apapun nggak boleh, tanya Pak Publik, saya nggak mau terima apa-apa. Tapi karena saya udah nggak di KPK, saya ngajar di Universitas swasta saya di Esa Unggul, itu tiap selesai sidang gitu ya, ini nggak ada apa-apa nih, selesai sidang 1 bulan kemudian mahasiswa ada yang ngirimin hadiah gitu ya, ada baju apa segala macam, saya terima karena itu bukan bentuk gratifikasi, itu bentuknya hadiah. Kembali ini bicara soal siapa subjek hukumnya. Kalau subjek hukumnya pegawai negeri, maka dia terikat pada ketentuan gratifikasi. Tapi kalau dia bukan pegawai negeri, maka dia tidak terikat kepada ketentuan gratifikasi. Karena jelas sekali di gratifikasi itu pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Undang-undangnya bilangnya begitu. Jadi kalau saya bilang nggak bisa, kalau saya bilang bukan gratifikasi, saya yang salah nanti jelasinnya. Gitu. Iya. Baik, tadi mungkin itu dari pertanyaan tertulis. Selanjutnya mungkin ada yang mau lisan dulu. Saya beri kesempatan. Yang lisan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini? Pasar Minggu, Marnadi. Pasar Minggu. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama itu bagaimana
menurut pandangan Islam tentang hukum gratifikasi itu untuk pegawai non atau di luar dari pemerintahan, apakah dia itu berstatus haram atau tidak? Ya. Kalau hukum Islam saya mah nggak ngerti ya. Nanti kalau tapi gini, intinya gini. Kalau hadiah itu diberikan bukan kepada pegawai negeri, itu jadi boleh. Itu yang pertama. Tidak, itu bukan gratifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, apakah pegawai negeri itu sama sekali tidak boleh terima hadiah? Tidak juga. Karena di Undang-Undang KPK itu diatur, bukan di Undang-Undang KPK, di Peraturan KPK nomor 2 tahun 2019, itu diatur pegawai negeri itu boleh menerima gratifikasi, ya, dan tidak perlu melaporkan penerimaan itu kepada KPK. Di antaranya apa? Di antaranya kalau si pegawai negeri itu ulang tahun, boleh nggak kita kasih hadiah? Boleh, Pak. Bu, silakan. Ibu ada ibu guru misalnya, ibu guru pegawai negeri di SD atau SMP atau SMA. Ulang tahun, apakah teman-temannya boleh ngasih gratifikasi, ngasih hadiah? Boleh, silakan, nggak ada masalah. Tetapi dibatasi. Maksimum 300.000 dan itu tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk barang. Maksimum 300.000. Ya. Jadi kalau mau ngasih hadiah ulang tahun boleh, silakan. 300.000 dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, bukan uang. Nah, kalau misalnya mau ngasih hadiah yang lebih besar, ya, yang harganya 1,5 juta rupiah, silakan patungan berlima kasih hadiah 1,5 juta rupiah, bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk barang. Jadi boleh, Pak, tetap diperbolehkan itu ngasih hadiah-hadiah seperti itu. Kenapa? Karena itu nggak ada hubungan dengan pekerjaan. Agak berbeda dengan tadi tuh hadiah kelulusan. Kalau itu ada hubungan dengan pekerjaan. Nah, atau misalnya ada teman kita nih, kalau misalnya di senior mau pensiun gitu ya, atau dimutasi lah. Ya, dari dia sudah 10 tahun kerja jadi guru SD gitu ya, di SD negeri 01 Pancoran. Dimutasi jadi wakil kepala sekolah SD di Mampang. Kan ada perpisahan tuh, pisah sambut ya. Boleh nggak ngasih hadiah? Boleh, silakan. Nggak ada masalah itu. Patungan tetapi dibatasi. Saya lupa apakah maksimal 200.000 atau 300.000. Kado kepada kolega guru kita yang akan dimutasi atau dipromosikan ke tempat lain. Kalau mau agak besar, patungan saja. Per orang 200.000 gitu ya, atau 300.000, saya lupa nilai maksimalnya. Berikan hadiah yang lebih besar, itu boleh, tidak ada masalah. Nah, kalau pemberian kepada sesama rekan Allah, dalam bentuk barang, kita ngasih makanan boleh, tidak ada masalah. Ya. Tapi yang lumrah-lumrah aja gitu, tidak jangan kepada atasan gitu ya, kita ngasih uang, ngasih barang, ngasih hadiah 300.000, 300.000, 300.000, setiap 2 minggu kita kasih hadiah, setiap bulan kita kasih hadiah. Jadi kalau seperti itu motifnya sudah berbeda. Kalau seperti itu motifnya sudah caper. Nah, pemberian kepada atasan itu diperbolehkan sebatas maksimal nilainya kalau nggak salah 300.000 dalam kurun waktu 1 tahun itu maksimal 1 juta rupiah. Jadi kalau ngasih ke atasan terlalu sering itu juga motifnya dipertanyakan. Yang itu dilarang kalau itu. Nanya nih dari Jagakarsa, ini tetangga kita, pasar muamalat itu salahnya di mana ya? Biar jelas aja. Makasih, itu aja pertanyaan. Ya. Waduh, nggak tahu itu. Belum jelas. Tapi yang pasti itu bukan kasus korupsi itu. Itu bukan kasus korupsi. Nah,
memang ada ketentuan tentang undang-undang mata uang. Ya, apa namanya, yang di Indonesia itu hanya bisa menggunakan rupiah. Tapi apakah dijerat dengan itu, dengan apa, saya terus terang belum tahu. Saya juga belum tahu pasal apa yang dijerat kepada yang bersangkutan. Karena itu ketika sudah dijelaskan, kita baru bisa menganalisa unsur-unsurnya apakah sudah terpenuhi atau belum. Kita baru bisa lihat itu. Sekarang saya sendiri belum tahu ketika ditangkap sepertinya belum ada, atau saya belum baca ya, minimal saya belum baca pasal apa yang sudah ditetapkan kepada yang bersangkutan. Gitu. Baik, di sini saya gabung aja nih dari yang tertulis dulu. Saya saya sampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama ada yang menanyakan apa beda KPK dan Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi. Terus kemudian beda hukuman pidana dari OTT dan contoh kasus korupsi Asabri yang awalnya saksi jadi tersangka lalu langsung ditahan. Kemudian yang berikutnya, ini 3 aja dulu ya. Bagaimana mekanisme untuk melaporkan korupsi? Nah itu, 3 itu. Ya. Silakan Pak Tommy. Ya. Yang pertama itu tadi apa Pak Bob? Beda KPK dan Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi. Oke. Bedanya itu ada di kewenangan. Kejaksaan itu boleh menangani semua perkara korupsi. Dari mulai yang paling kecil ya sampai yang paling besar. Ya. 100 juta rupiah pegawai negeri yang golongan 2A pegawai negeri yang golongan 3A, 3B, 4A, sampai 4D, 4E itu boleh semua. Kejaksaan boleh menangani itu semua. Oke. Dari mulai melakukan penyelidikan sampai penuntutan. Nah, kalau KPK itu agak berbeda. KPK itu lembaga khusus oleh undang-undang, dia dibatasi hanya boleh menangani perkara-perkara korupsi dengan 2 parameter. Parameter yang pertama, 2 kriteria ya. Kriteria yang pertama, yang ditangani KPK itu subjek hukumnya harus tertentu. Subjek hukumnya, kalau KPK harus aparat penegak hukum, ya, atau penyelenggara negara. Penyelenggara negara ini high rank official gitu ya. Jadi pimpinan-pimpinan tinggi lah, pejabat-pejabat negara kira-kira gitu ya. Ya presiden, menteri, anggota DPR, anggota DPRD, hakim, jaksa, penyidik, gitu ya. Inspektorat Jenderal, Sekjen, dan seterusnya, eselon 1. Ya, nah, jadi KPK itu hanya boleh menangani aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Kemudian orang lain, tetapi sepanjang ada keterlibatan pegawai aparat penegak hukum atau penyelenggara negara ini. Misalnya kasus korupsi yang dilakukan oleh camat. Ada anggaran untuk perbaikan gorong-gorong. Nilainya 1 miliar rupiah. Ya, 1 miliar rupiah. Atau 750 juta rupiah. Nah, ada anggaran 750 juta rupiah untuk perbaikan gorong-gorong di kelurahan di Pancoran tuh ada kelurahannya apa ya? Rawajati ya, Rawajati Barat gitu ya. Kalau nggak salah ya.
Rawajati ya, Kelurahan Rawajati. Kalibata. Nah, Kalibata. Dia di Kelurahan Kalibata misalnya. Nah, ternyata ada korupsi. Dikorupsi 300 juta rupiah. Oke. Camat yang melakukan korupsi 3 juta rupiah ini tidak bisa ditangani oleh KPK. Kenapa? Yang pertama, yang kedua, camat bukan penyelenggara negara. Yang ketiga, KPK itu harus menangani korupsi yang nilainya di atas 1 miliar rupiah. Oke. Jadi, korupsi yang dilakukan oleh camat ini tidak bisa ditangani oleh KPK, tetapi oleh kepolisian. Kalau kepolisian, kejaksaan boleh menangani perkara korupsi semuanya. Kalau KPK khusus tadi parameternya, dia subjek hukumnya harus pegawai negara atau penyelenggara negara, dan yang kedua kasusnya harus di atas 1 miliar rupiah. Saya kira itu.